kesalahpahaman, dan kecantikan. Saat itulah keberanian dibutuhkan. Sebab hanya keberanian yang mampu menjaga kehormatan ketika kejujuran mulai diragukan dan keindahan berubah menjadi kesengsaraan. PGSD Angkatan 2023 Universitas Sriwijaya dengan bangga mempersembahkan sebuah sentratasi dengan naskah yang berjudul Busang Sungging dan Putri Pinamasa, sutradara Nisa Sabitisari, di bawah pimpinan produksi Titi Alfida. Selamat menyaksikan. Baginda, apa yang terjadi? Kau terlihat seperti gelisah. Permaisuri, aku merasa ada yang kurang dari istana ini. Kurang? Apa yang kurang, Baginda? Kecantikanmu, Permaisuri, terlalu indah untuk hanya dipandang mata. Bagaimana jika kau abadikan dalam sebuah lukisan, agar semua orang tahu betapa beruntungnya istana yang memiliki ratu secantik dirimu. Engkau pandai sekali merayu, Baginda. Siapa yang akan melukisnya? Ajudan, hamba di sini, Baginda. panggilkan Abdul Hamid. Aku ingin ia segera melukis Permaisuri. Segera, Baginda. Abdul Hamid? Aku seperti pernah mendengar nama itu, Baginda. Benar,
Dialah sang pelukis ulung. Tangannya bagai bola mata yang dapat menangkap keindahan dan detail sekecil apapun. Wah, aku tak sabar menunggu kedatangan dia ke sini. Daulah, Tuan. Ajudan memberitahu bahwa Baginda memanggil hamba. Tepat sekali. Aku ingin engkau segera melukis permaisuri. Apa kau sanggup melakukan tugas ini, Tuan Abdul Hamid? Hamba tidak menjanjikan kesempurnaan, tetapi hamba akan membuatnya dengan sesempurna. Itu sebagai aku suka. Mulailah segera. Aku yakin lukisanmu akan menjadi kebanggaan istana ini. Daulat, Tuan. Hamba akan menyelesaikan pekerjaan ini dengan sepenuh jiwa. Satu sapuan untuk cahaya. Satu warna untuk keagungan. Semoga saja Raja benar. Atau pada bayangan sang permaisuri yang juga belum nampak di sana. Kalian ini datang tanpa diundang, bicara seenaknya pula. Kami hanya khawatir kawan-kawan dalam candrawatan lupa berdua. Sudah seharian kau tak keluar dari ruangan ini, Hamid. Jangan-jangan kau terpesona pada wajah yang sedang kau gambar itu. Jika lidah kalian terus berputar seperti itu, kuas ini bisa melayang ke arah kalian. Ampun. Sebenarnya kami kesini cuma ingin melihat hasil karyamu ini. Iya, siapa tahu kita bisa jadi model di pojok lukisanmu sebagai dua pengawal yang gagah dan rupawan. Lebih mungkin kalian berdua kuabadikan jadi dua badut di istana. Kau bisa buat. Berhati-hatilah. Lukisan permaisuri ini bukan sekedar tugas. Itu kehormatan dan ujian. Aku tahu. Setiap goresan harus diberi hormat. Raja sangat sensitif jika berkaitan dengan permaisuri. Tapi kalau lukisan permaisuri yang kau buat tampak lebih cantik daripada aslinya, Raja bisa cemburu, Hamid. Kau pikir aku mau kehilangan kepala hanya karena lukisan ini? Mungkin kau kehilangan kepala bukan karena Raja, tapi karena kau yang jatuh cinta kepada permaisuri. Sudah pergi. Sebelum kuas ini benar-benar terbang ke arah kalian. Abdul Hamid, aku mendengar suara riuh dari ruang kerjamu. Beginikah cara melukis permaisuriku? Ampun tuanku, teman hamba datang membawa sedikit kegaduhan. Tidak lebih dari sudah gurau tuanku. Baiklah, akan kutunggu lukisan itu selesai.
Jangan sampai aku melihat kekurangan sedikit pun pada lukisan tersebut. Tentu Baginda, hamba akan masukkan setiap guratan berisi kecantikan permaisuri Paduka. Lukisan ini akan menjadi segalanya. Aku akan membuatnya sesempurna mungkin agar raja tidak punya celah untuk menghina karyaku ini. Daulat Baginda, Tuan Abdul Hamid datang untuk bertemu dengan Baginda. Ia sedang menunggu di luar. Akhirnya, izinkan ia masuk. Segera, Baginda. Apakah ia sudah selesai mengerjakan lukisan itu, Baginda? Mari kita lihat saja permaisuri. Baik, Baginda. Seperti apa ya kira-kira hasil lukisan Tuan Abdul Hamid? Aku yakin lukisannya akan sangat indah. Aku tak sabar melihat hasil lukisan tersebut. Aku pun begitu permaisuri. Abdul Hamid, tunjukkan padaku apa yang telah engkau ciptakan. Daulat tuanku. Inilah lukisannya. Hasil kerja penuh jiwa hamba. Oh, ini sangat indah. Seperti wajah permaisuri. Hati-hati kau Dayang, jangan sampai lukisan ini lebih cantik dariku. Luar biasa. Baru kali ini aku melihat lukisannya menangkap lebih dari rupa. Lagi Hamid, Hamba hanya mencoba memenuhi permintaan tuanku. kau terlalu rendah hati Hamid. Aku sangat menyukainya. Untuk itu, hari ini kita rayakan. Mainkan tarian, sungguhkan jamuan.
saja kau. Kenapa di sini? Apa yang kulihat ini? Ada tai lalat yang permaisuri. Ini bukan ada air. Ampun tuanku, hamba juga tidak tahu tentang tai lalat itu. Mungkin tidak sengaja. Tidak sengaja. Bagaimana kau tahu ini? Lancang! Baginda mungkin. Cukup. Kau lancang. Kau hina kehormatan istana. Demi kehormatan hamba, tidak. Hamba hanya melukis. Buka untuk darimu. Prajurit, tangkap dia. Serahkan dirimu, Tuan. Aku tak melawan kebenaran, Baginda. Tapi aku tak akan diam, Ninja. Berani kau malam kita raja. Prajurit. Menyerah saja, lukis. Ah. Wah, tampan. Aku tidak bersalah. Dengarkan hamba, Baginda. Hamba tidak bersalah. Dasar pengkhianat. Tangkap dia. Jangan biarkan dia lolos. Berani sekali dia menghina kehormatan istana ini. Cari dia sampai dapat. Aku ingin dia hidup atau mati.
aku senang. Tetapi aku sudah mulai ngawal sekelilingku. Hah? Bosan? Apakah kami sudah tak mampu buat hati Sultan bahagia? Bukan begitu sayang. Saja di seberang ada gadis cantik bernama Nafisa. Katanya wajahnya bersemu merah bagaikan buah pinang yang sedang masak. Tak ada yang dapat menandingi kehangatan roh merah di pipi. Sultan ingin mendekatinya. Ia akan aku jadikan penghias istana dirinya untuk ketikan baru yang akan datang. Sementara rakyat menunggu keputusan tentang Fadil, kamu malah santai dikelilingi wanita-wanita ini. Aku hanya sedang menyegarkan pikiran. Menyegarkan pikiran katamu. Dengan para penggoda ini. Istana akan menjadi tempat kebijakan. Bukan tempat pertolongan takut. Cukup! Aku sultan di sini. Jika aku ingin pilih bunga, itu urusanku. Aku berapa pun yang kuinginkan. Sementara kau sibuk mengumpulkan bunga, tidakkah kau sadar bahwa istana ini memerlukanmu? Apa? Kau akan membiarkan rakyatmu mati kelaparan? Akan urus bunga. Sekarang aku lebih tertarik pada kabar. Kabar? Kabar apa si Sultan? Di seberang ada yang dikenal dengan nama Putri Pinang Mas. Kata orang, wajahnya merah bagai buah pinang yang sedang masak. Aku ingin ia berada di istanaku sebagai salah satu bundiku. Kau sudah gila, Sultan. Apakah belum cukup perempuan berhubungan di istana ini? Ataukah kehormatan kerajaan harus kau buka dengan nafsu? Aku sudah memutuskan. Prajurit! Pergi ke daerah seberang. Cari gadis bernama Nafisa atau Putri Pinang Masa. Bawa dia kemari dengan cara apa? Daulat Sultan akan kami laksanakan. Kau akan menyesal, Sultan. Suatu hari nanti, semua yang kau miliki akan musnah karena aku sendiri. Sultan akan miskin. Jangan khawatir, Permaisuri. Aku akan mendapat apapun yang aku inginkan. Selalu.
kecantikanmu akan menembus negeri ini. Kecantikan tidak untuk dipamerkan, tapi hati yang baik, semoga itu yang dilihat terlebih dahulu. Tapi katanya, ia tidak pernah terlihat lagi ya? Iya, benar. Katanya dia diusir dari istana atas tuduhan raja bahwa ia berselingkuh dengan permaisurinya. Sungguh kasihan. Namun cepat atau lambat kebenaran pasti akan segera terungkap. Mungkin Putri pernah mendengar tentangnya? Tidak, aku malah belum pernah mendengar kabar itu. Cerita itu sangat terkenal, Putri. Putri, ada kabar penting Putri. Kabar apa? Mengapa wajah kalian tampak pucat begitu? Tadi saat kami menuju ke sini tadi Putri, kami mendengar dari orang-orang bahwa Sultan sedang mencari seorang putri bernama Putri Pinamasa atau Putri Nafisa Putri. Sultan itu bahkan atau jadikan seorang putri. Sultan itu bahkan sudah mengirim orang untuk menuju ke daerah sini. Benar Putri. Tadi juga ada warga yang menginformasikan kepada kami bahwa mereka melihat beberapa orang asing yang berkeliaran di dekat daerah Payau. Artinya mereka sudah dekat. Apa? Putri, ini gawat. Di mana ini? Tenang dulu, jangan membuat keributan. Aku tahu reputasi Sultan. Ia terkenal tamang dan sedang membukan wanita sebagai gundik. Kalau begitu, kau harus segera bersembunyi Putri. Jangan sampai mereka menemukanmu. Tidak, bersembunyi hanya akan membuat mereka semakin curiga. Tapi kita bisa membuat mereka tak mengenaliku. Apa? Bagaimana caranya, Putri? Iya Putri, bagaimana cara melakukan hal itu? Aku pernah dengar, jika kulit diolesi getah jagung pisang dan air bersanterong, maka kulit akan tampak gelap dan kusam untuk beberapa hari. Apa? Apa kau berniat untuk menghilangkan kulitmu sendiri Putri? Iya, jika dengan begitu aku bisa selamat dari tangan Sultan, biarkan kecantikan ini menghilang sementara. Lebih baik tampak buruk di mata dunia daripada hilang kehormatanku. Aku akan mandi air besar itu. Tapi, apakah itu tidak berbahaya bagi kulitmu? Yang berbahaya adalah bila aku menyerah pada ketakutan. Tuhan pasti akan melindungi perempuan yang menjaga kehormatannya. Jika ini jalan takdirku, semoga keberanian menjadi penolongku. Dan semoga siapapun yang mencari wajahku hari ini tak lagi mengenali. Baiklah, mari kami antar Putri. Permisi tuan-tuan, kami datang atas perintah Sultan. Kami mencari seorang gadis yang bernama Nafisa atau yang dikenal dengan nama Putri Pinamasa. Kami mendapat kabar bahwa ia tinggal di tempat ini. Adakah di antara kalian yang mengenal gadis bernama Nafisa? Tidak. Tidak ada yang bernama Nafisa di sini, tuan-tuan. Yang ada cuman kami, orang biasa. Lalu, lantas kenapa kalian mencari di sini? Jangan berbohong. Tidak. Kami tidak berbohong kan Tuan? Kami rakyat biasa. Apakah tuan-tuan tidak melihat dari pakaian kami terlihat lusuh dan sangat tidak mengesankan? Kami hanya orang biasa, tuan-tuan. Cepat keluarkan Nafisa dari sana. Keluarkan? Apa yang harus kami keluarkan Tuan-Tuan? Jika Putri Nafisanya tidak ada di sini. Aku. Aku yang bernama Nafisa. Engkau buruk rupa hitam legam. Berita yang kami terima sangat berbeda. Putri Nafisa yang kami lihat memiliki kulit seputih gading dan wajah berwarna pinamasa. Kecantikan itu sudah lama hilang. Mungkin yang kalian cari adalah bayangan dari masa lalu yang tak lagi ada. Jangan berbohong. Aku tidak berbohong, Tuan. Akulah yang kalian cari. Aku tidak percaya. Dia berkata jujur. Jika tuan-tuan
tuan-tuan. Jangan ganggu kedamaian kami di sini. Jika kalian tidak melakukannya, kalianlah yang akan dihukum oleh Sultan. Benar, katanya yang kalian cari tidak ada di sini. Maka silakan pulang tuan-tuan. Tapi dia mengaku sendiri dan titah Sultan jelas. Tak bisa siapapun dia harus dibawa ke istana. Jika itu kehendak Sultan, aku tidak akan melawan. Tapi katakan padanya, wajah yang ia inginkan sudah tidak ada. Yang tersisa hanya wajah biasa. Jika kau berkata jujur, maka ikutlah kami ke istana. Biarkan Sultan yang menentukan nasibmu di sana. Tidak. Kalian tidak ada hak untuk bawa putri. Jika kalian ingin membawa putri, kami harus ikut bersamanya. Kalian lakukan tugas kalian. Mari kita pergi sekarang. Tidak, Putri. Putri. Aduh. Berani menodai nama istana ke bawah wajahnya itu. Kami berkata jujur, Baginda. Kami hanya menjalankan tugas, Dasar, ini penghinaan. Ampun, Baginda. kami yang salah, Baginda.
Lalu ia mengusirku dan menyuruhku kembali. Penyamaranmu berhasil, Putri. Tapi kau baik-baik saja. Iya, aku baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu, Putri. Ternyata ramuan dari terong dan jantung pisang itu benar-benar manjur, bisa mengelabui Sultan yang angkuh. Terima kasih, kalian telah membantuku lepas dari niat jahat Sultan dan para prajuritnya. Syukurlah, Putri. Kau tidak disakiti kan, Putri? Tidak, untung saja tidak. Dia tidak sempat menyakitimu. Iya. Jadi benar. Apa yang kami dengar? Engkau adalah Putri Nafisa dan sengaja memperdaya Sultan. Kenapa kalian ada di sini? Kami telah mendengar semuanya. Kalian akan kami tangkap dan kami serahkan kepada Sultan. Jangan berani berkata seperti itu pada Diam kau. Berhenti! Kau telah membohongi Sultan dan itu sudah sesat. Jangan berani mendekatinya. Kalian tidak berhak memasuki istana kami. Tempat kami tinggal. Silakan kalian pergi. Putri, Kami tidak akan pergi. Hadapi mereka. Karena kakak berusaha kekayaan. Putri kita harus tinggal di tempat ini. Mereka menyerangkan. Dasar lemah. Hahaha. Sekarang giliranmu. Cepat sampai kapanpun aku tidak akan membiarkan kalian membawa aku pergi, Tuan. Ayo Putri, ikat Putri. Kalian akan kuanukan kepada Sultan. Ia kabur. Ia akan memberitahu Sultan. Dengarkan aku semua. Kita harus pergi sekarang. Malam ini juga. Sebelum pasukan Sultan datang. Tapi kita harus pergi kemana, Putri? Kemanapun. Asal tidak di sini. Baik, kami akan punya kabar sebelumnya. Ayo malam ini aku langsung kita ke depannya. Benar. Kita bereskan terlebih dahulu, Putri. Cepat dia. Singkirkan dia. Sudah tidak adanya Putri. Juru, cepat juru. Kita tidak memiliki banyak waktu. Putri, tadi menyeramkan sekali. Bagaimana mereka bisa masuk ke tempat tinggal kita? Kok mereka lama sekali? Cepat juru. Kita harus segera pergi. Semuanya hati-hati. Ini sangat gelap. Putri, ini menyeramkan. Hati-hati semuanya. Cepat, kita harus segera melakukan di sungai itu. Aida, alangkah kerasnya kayu ini. Mit. Siapa yang mengira bahwa orang yang sedang membahas ini dulunya adalah seorang pelukis handal? Sekarang dia itu dikenal dengan sang sukir karena keahlian barunya ini memahat. Itu namanya sekarang. Kalian ini. Dulu aku memegang kuas. Sekarang yang ada di tanganku adalah pahat. Tapi jujur, pukulan pahat ini terasa lebih baik daripada tepuk tangan di istana. Berjalan, nikmati saja alurnya. Ngomong-ngomong, aku ada kabar menarik. Katanya di desa seberang itu, di desa Sindoro, ada gadis yang sangat cantik. Bahkan ya, orang-orang memanggilnya Putri Pinang Masa. Saking putih dan meronanya wajahnya. Sudahlah kawan, jangan suka melebih-lebihkan. Walaupun benar gadis itu cantik, emangnya dia mau jadi pasangan kamu? Jangan salah kau.
jalanmu kabur tiap kau lewat sungai. Sudah belum batu? Ayolah, kebersihan kayu hijau. Kita sudah mengumpulkan banyak ayaman tuh. Nanti kita ambil menemukan tempat yang lebih banyak. Di mana ya? Nanti kita ambil ya. Tapi ini sangat sedih. Jangan benar. Udah tambah. Kita ambil. Nona. Selamat pagi Tuan. Kami hanya lewat ini habis mengambil bahan untuk membuat anyaman bakul. Wah, kalau boleh tahu, siapa yang paling pandai di antara kalian? Siapa lagi? Tentu saja dia, Putri Senuro. Tak ada yang menandingi anyaman buatan tangannya. Bahkan air pun enggan menembus bakul buatannya. Lihatlah ini, sangat cantik bukan? Seperti putri. Wah, itu hebat Nona. Bisa buat tempat simpan rahasia. Bukan cuma beras. Rahasia justru lebih mudah bocor dari lidah, bukan dari bakul, Tuan. Karya yang melawan air. Bolehkah aku tahu cara membuatnya, Putri? Tentu. Siapa nama Tuan? Namaku Sunggi. Jika tanganmu menenun bakul yang tak tembus air, mungkin aku bisa memahat kayu yang tak mudah labuh. Kalau begitu, pahatlah sesuatu yang jujur. Bukan hanya indah, karena keindahan bisa menipu. Tapi kejujuran akan dikenal. Sepertinya pahat dan anyaman bisa jadi pasangan terasik. Kalau begitu, izinkan kami pamit dulu Tuan Sungin. Masih banyak anyaman yang menunggu tangan kami. Dan masih banyak kayu yang menunggu dirimu, Nona Senuro. Aku tidak tahu. Apakah kayaknya jatuh cinta sudah tidak? Sudah kuduga. Entah. Tapi sepertinya kali ini aku ingin memahat wajah yang tak akan pernah coba aku jual. Pupu, sudah harapanku menjadi pasangan Sang Putri. Tapi aku siap mengalah jika sayanganku adalah sahabatku sendiri. Bukan kau yang mengalah, tapi kau memang kalah dari Sungin. Sudah. Masih banyak yang kayu yang menunggu kita di dalam. Ayo. Putri, kita sudah membuat lebih banyak anyaman. Lalu kita apakah akan bisa lagi, Putri?
Nafisa? Atau siapapun namamu sekarang? Ampun, Sultan. Putri kami sedang sakit. Sakit atau tidak, ia adalah wanita yang menginginkan. Dasar biadab, bagaimana bisa ada manusia sepertimu di dunia ini, Sultan? Kau tak pantas disebut sebagai seorang sultan. Berani kau kerja seperti padaku. Setelah kamu mempermalukanku di depan semua rakyat, kau akan kubawa sekarang juga. Tidak, aku mohon, Sultan. Tolong, Sultan, lepaskan putri. Tidak, tolong, siapapun tolong kami. Jangan tolong. Dasar tidak tahu diri. Bisa saya. Kau lebih mengutamakan nafsu daripada hati di orang luar. Berani kau kerja padaku. Aku siap merelakan yang penuh. Jika dengan itu tidak bisa lepas dari lepaskan dia, Sultan. Siapa kau juga berani memberikan? Aku Sunggi, lawan yang puja kau benar-benar hebat. Sekarang tidak ada lagi yang bisa dirimu, Putri. Tidak, Sultan. Tidak, Sultan. Lebih baik aku mati daripada hidup sebagai hiasan di tembok istanamu. Dengarlah, wahai langit dan bumi. Dengarlah, wahai tanah yang menjadi saksi. Mulai aku tak bisa dari desa Sino mengutuk tempat ini. Aku mohon pada Tuhan agar Tuhan di kemudian hari anak cucuku tak cantik seperti aku. Karena kecantikan itu Putri! Putri! Ngomong kosong! Putri! Selalu suci, berkuasa, selalu benar. Yang mencinta pun bisa menyakiti, karena mata manusia buta. Di tangan manusia
Kami bermain berkawan-kawan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Itulah penampilan sentra tasik dari PGSD Angkatan 2023 Universitas Sriwijaya. Sampai jumpa di pementasan tahun depan. Rangkaian sentra tasik yang berjudul Usang Sungging dan Putri Pinang Masa telah selesai kita saksikan bersama. Sebuah karya yang tidak akan terwujud tanpa kerja keras dan dedikasi dari teman-teman PGSD Angkatan tahun 2023. Sebagai bentuk apresiasi, izinkan kami menyampaikan susunan divisi yang telah berkontribusi dalam produksi ini. Aktor Mandera Zakaria Mulan, Rani Mukis Indah Ria Nila Fatur Erik Abi, Salsa Fani Ana Septi, Iza Aini Fadila Rizky Menda, Budi Panesia Abi Siti Ade Angel Edina, Setting Nia Siti Mula Aulia Devi Fauzia Madina Meli Sesa Yulianus, Lighting Mahera dan Safa, Mekos Indah Amel Nazilah Adinda Ritma Sajita, Rupa Fazira dan Yeni, Drama Ria Vina dan Siti, Uma Sarah Inaya Widya Eni Dwi Janatun Zakaria, Tari Anggun Mutia Nurul Aulia Aziza Intan Tarisa, Hubdok Agita Mutia Aura Bunga Dela Fidelia Puji, Acara Inta Intan Desi Adel Ainia Alivia Alim Melani Misna Ana, Konsumsi Hoirunisa Zahra Liza Henti Fadia Lisa Sherif Diana, Sponsor Nila Septi Nyikili Alia Jilia Kiki Novus, Perkap Erik Muhlis Fani Menda Okta Salsa Sela Sofita, Akomodasi Akila Duita Renada Atina Nadia Rania Rizky, Betro Najwa dan Naswa, Astrada Devi dan Fatur, Zekpro Rani dan Rahma, dan mari kita sambut sutradara kita Nisa Sofi Trisari dan pimpinan produksi Titi Alvida. Dan mari kita sambut untuk volunteer angkatan 2024 dan 2025. Acara Aisyah Valia Ziswa Raisya, Pupdok Adita Fitri dan salah satu sponsor Adelia Arika Kalia Raisya Saira Savana, Humas Adinda, konsumsi massa
perlengkapan Dimas Taki Hafiz Rido berupa Rizkika Kalilas Alia Aulia Radela Daktika. Di